Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kita semua sehingga segala aktivitas kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Pada pertemuan hari ini kita kembali akan melanjutkan pembelajaran masih berkaitan dengan teks berita. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang kaidah kebahasaan daripada teks berita. Namun pada hari ini kita akan membahas tentang menulis teks berita. Untuk itu sebelum kita mulai, Bapak minta kepada Anda sekalian untuk mengisi absen online yang sudah di-share ke classroom Anda. Kemudian mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Jadi menulis teks berita. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai dalam pembelajaran hari ini adalah menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, apa itu lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Ya. Kemudian tujuan yang ingin dicapai adalah Anda sekalian diharapkan mampu menyusun dan menulis teks berita dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Yang lalu kita sudah bahas tentang struktur berita dan kaidah kebahasaan daripada teks berita. Untuk menulis sebuah berita tentunya bukanlah perkara mudah karena dibutuhkan sebuah kreativitas dari setiap penulisnya. Adapun syarat yang harus kita penuhi untuk menulis teks berita yaitu yang pertama, syarat yang pertama adalah berita tersebut faktual. Faktual berarti informasi yang disampaikan dalam berita harus benar-benar nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi berita yang kita angkat harus faktual, ya. Harus nyata dan bisa dibuktikan kebenarannya. Syarat yang kedua, dia harus aktual. Selain faktual, beritanya harus aktual. Informasi yang disampaikan dalam berita yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan dalam masyarakat. Ini baru namanya aktual. Jadi kalau dia aktual, maka informasi yang disampaikan dalam berita adalah berita yang sedang dibicarakan dalam masyarakat yang masih hangat. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah seimbang. Berita yang kita buat tidak boleh memihak ke salah satu pihak. Jadi dia harus seimbang. Selanjutnya, syarat yang keempat adalah peristiwa itu penting. Berita harus berisi informasi penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bersifat edukatif sehingga mudah dimengerti dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi berita ini harus berisikan informasi penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian dia harus bersifat edukatif, harus bersifat mendidik sehingga mudah dimengerti dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian syarat yang kelima harus lengkap. Berita yang baik harus mengandung unsur 5W tambah 1H. Jadi berita, informasi yang disampaikan dalam sebuah teks berita, dia harus disampaikan secara lengkap. Secara lengkapnya apabila sudah mengandung unsur 5W tambah 1H.
Kemudian syarat yang terakhir adalah informasi tersebut harus menarik. Bahasa yang digunakan dalam berita adalah bahasa yang formal, yang mudah dipahami. Selanjutnya, unsur-unsur dalam pembuatan berita. Unsur yang pertama harus aktual. Aktual di sini mengandung unsur terkini, terbaru, terhangat, atau baru saja atau sedang terjadi. Unsur aktual bisa saja berupa fakta terbaru yang ditemukan dari suatu peristiwa lama. Artinya peristiwa ini sebenarnya sudah lama, tetapi ditemukan fakta baru sehingga ini juga merupakan informasi aktual. Jadi meskipun peristiwanya sudah lama, tetapi ada fakta terbaru yang ditemukan, maka itu juga sudah termasuk kepada unsur aktual. Selain itu, peristiwa yang disampaikan di dalamnya adalah peristiwa yang baru saja terjadi. Kemudian unsur yang kedua, unsur faktual, kejadian benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa, khayalan, atau kerangan. Jadi tidak boleh informasi yang kita sampaikan adalah informasi rekayasa atau informasi rekayasa atau sebuah kerangan. Kemudian unsur yang ketiga adalah unsur penting. Penting di sini adalah tokoh yang terlibat di dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau minimal memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Selain itu, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Jadi berita itu dianggap penting apabila tokoh di dalamnya adalah tokoh penting, kemudian materinya adalah menyangkut kepentingan orang banyak. Kemudian unsur yang terakhir adalah unsur menarik. Unsur menarik apabila informasi itu menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi berita tersebut. Jadi ada 4 unsur dalam pembuatan berita. Pola penulisan berita, dia bentuknya berbentuk piramida terbalik. Yang pertama, biasa disebut dengan kepala berita. Kepala berita ini sebagian besar sudah mengandung unsur 5W tambah 1H. Jadi di kepala berita ini sebagian besar kita sudah memberikan jawaban terhadap unsur 5W tambah 1H. Kemudian yang kedua, leher berita. Di mana pada poin ini, di sini adalah peralihan alur atau penyambung. Ya. Jadi di sini dituliskan sebuah peralihan atau yang menyambung dari kepala berita hingga ke tubuh berita. Yang ketiga, di tubuh berita ini menjadi jawaban dari pertanyaan why dan how. Ya. Ini menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Makanya tadi Bapak sudah sampaikan bahwa di kepala berita ini sebagian besar unsur 5W tambah 1H. Maka di bagian tubuh ini juga menjawab pertanyaan tentang mengapa dan bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah ekor berita. Berita ini mencantumkan berbagai data. Data yang dimaksud bisa saja berupa berita tersebut dituliskan oleh siapa atau berita tersebut bersumber dari mana. Jadi sekali lagi, pola penulisan berita dia berbentuk piramida terbalik. Piramida terbalik, yang pertama adalah kepala berita, leher berita, tubuh berita, kemudian ekor daripada sebuah berita.
Kemudian bagaimana langkah dalam menulis berita? Mari kita simak. Jadi ada 5 poin langkah-langkah yang harus Anda tempuh untuk menulis sebuah teks berita. Langkah yang pertama adalah penemuan peristiwa atau kejadian. Jadi kita harus menemukan terlebih dahulu sebuah peristiwa atau kejadian yang ingin kita jadikan sebagai sebuah berita. Setelah itu, kita melakukan pencarian sumber berita. Jadi kita harus mencari sumber berita itu di mana. Ya, setelah menemukan, maka kita mencari sumber berita itu. Setelah itu, kita melakukan pewawancaraan. Ya. Kita harus melakukan wawancara. Melakukan wawancara terhadap sumber berita yang telah kita dapatkan. Kemudian yang keempat, kita mencatat hal-hal penting. Melalui kegiatan wawancara ini, kita mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan informasi atau berita yang akan kita tuliskan. Kemudian yang terakhir adalah setelah semua 4 poin ini terpenuhi, maka yang terakhir adalah kita menyusun teks berita. Jadi langkah yang harus Anda lakukan ada 5 langkah: menemukan, mencari sumber, kemudian melakukan wawancara, mencatat hal-hal penting, kemudian menyusun teks berita. Inilah materi singkat kita pada hari ini. Jika ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang kurang jelas, kembali Bapak sampaikan, silakan dituliskan pertanyaannya pada grup WhatsApp yang telah kita buat. Silakan sampaikan apa-apa yang belum jelas dan apa yang ingin ditanyakan. Setelah ini, silakan anak-anak sekalian kembali buka classroom-nya, ya, kemudian mengerjakan atau menyelesaikan tugas LKPD yang ada di dalam classroom. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tentunya menjadi tambahan ilmu bagi anak-anak sekalian. Kembali Bapak berpesan kepada anak-anak sekalian, tetap selalu menjaga kesehatan sampai COVID-19 ini berlalu, sehingga kita bisa berjumpa kembali di sekolah nantinya. Demikian pertemuan kita hari ini, semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.